Negara-negara yang hilang dari peta dunia. Kalian pernah bayangin gak sih, kalau suatu negara ternyata bisa hilang gitu aja? Mungkin kedengarannya aneh ya, soalnya negara kan usianya jauh lebih lama daripada manusia. Belum lagi, untuk merdeka aja susah banget, harus berjuang keras. Sedih banget kan kalau tiba-tiba negaranya hilang begitu saja. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa sih negara bisa dihapus dari peta? Kenapa nggak diselesaikan dengan cara damai aja? Atau kalau mau perubahan, kenapa harus dihapus negaranya? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang negara-negara yang hilang dari peta dunia, mencari tahu jejak sejarah mereka, dan memahami bagaimana perubahan politik dunia bisa membuat suatu bangsa lenyap. Siap berpetualang menjelajahi lorong waktu? Yuk, kita mulai. Teman-teman pernah dengar tentang negara yang terbentuk dari berbagai suku dan budaya? Yugoslavia adalah salah satu contohnya. Terletak di kawasan Balkan, Yugoslavia merupakan gabungan dari Serbia, Kroasia, Bosnia, dan Herzegovina. Sayangnya, persatuan ini rapuh banget, seperti kaca yang sudah retak. Pada tahun 1991, Yugoslavia akhirnya pecah. Negara-negara baru pun bermunculan dari pecahan Yugoslavia. Sekarang, bekas wilayah Yugoslavia menjadi tempat wisata yang menarik loh. Kalian bisa mengunjungi Dubrovnik di Kroasia. Di puncak Himalaya ada Tibet yang dijuluki negeri atap dunia. Tibet punya sejarah panjang dan budaya yang unik. Selama berabad-abad, Tibet berdiri sebagai negara merdeka, dipimpin oleh Dalai Lama, pemimpin agama dan politik mereka. Namun, pada tahun 1950, nasib Tibet berubah drastis. Tentara Tiongkok menginvasi Tibet, mengakhiri kemerdekaan negara tersebut. Dalai Lama ke-14, Tenzin Gyatso, terpaksa melarikan diri ke India dan mendirikan pemerintahan Tibet di pengasingan. Sejak saat itu, Tibet berada di bawah kendali Tiongkok. Meskipun Tiongkok mengklaim bahwa Tibet adalah bagian dari negaranya, banyak warga Tibet dan pejuang hak asasi manusia di seluruh dunia menentang klaim tersebut. Mereka terus menyuarakan kemerdekaan Tibet dan mengkritik perlakuan Tiongkok terhadap budaya dan agama Tibet. Kisah Tibet mengingatkan kita akan pentingnya menjaga budaya dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Perjuangan rakyat Tibet untuk kebebasan terus berlanjut hingga saat ini, menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan pembebasan di seluruh dunia. Meskipun Tibet tidak lagi menjadi negara merdeka, budaya dan tradisi mereka tetap hidup, dijaga oleh masyarakat Tibet di dalam dan luar negeri. Di lepas pantai timur Kanada, ada pulau bernama Newfoundland yang kaya akan sejarah dan budaya maritim. Selama berabad-abad, Newfoundland menjadi rebutan antara Inggris dan Prancis. Pada tahun 1927, Newfoundland akhirnya merdeka dari Inggris dan menjadi Dominion Newfoundland. Namun, kemerdekaan Newfoundland tidak berlangsung lama. Setelah Perang Dunia Pertama, Newfoundland terlilit hutang besar. Krisis ekonomi melanda, memaksa Newfoundland untuk mencari bantuan. Pada tahun 1948, setelah pemungutan suara, rakyat Newfoundland memilih untuk bergabung dengan Kanada. Newfoundland resmi menjadi provinsi ke-10 Kanada, mengakhiri periode singkatnya sebagai negara merdeka. Keputusan Newfoundland untuk bergabung dengan Kanada menunjukkan bahwa kemerdekaan bukanlah jalan yang mudah. Faktor ekonomi dan politik dapat memaksa suatu negara untuk membuat pilihan sulit. Bahkan jika itu berarti mengorbankan kedaulatan mereka. Saat ini, Newfoundland menjadi bagian tak terpisahkan dari Kanada. Budaya maritimnya yang kaya dan keindahan alamnya yang menakjubkan menarik wisatawan dari seluruh dunia. Di jantung pegunungan Himalaya, ada kerajaan kecil bernama Sikkim, diapit oleh Nepal dan Bhutan. Diperintah oleh dinasti Chogyal, Sikkim punya sejarah panjang kemerdekaan dan budaya Buddha Tibet yang unik. Namun, pada tahun 1975, nasib Sikkim berubah drastis. Setelah pemungutan suara yang kontroversial, di mana sebagian besar suara mendukung bergabung dengan India, Sikkim resmi menjadi negara bagian kedua India. Pemungutan suara tersebut dikritik oleh banyak pihak yang menganggapnya tidak sah. Mereka berpendapat bahwa pemungutan suara tersebut direkayasa oleh pemerintah India untuk mencaplok Sikkim. Meskipun ada kontroversi, Sikkim tetap menjadi bagian dari India hingga saat ini. Keindahan alamnya yang menakjubkan dan budaya Buddha Tibetnya yang kaya menarik wisatawan dari seluruh dunia. Kisah Sikkim menunjukkan bahwa proses integrasi politik bisa sangat kompleks dan kontroversial.
Kalau kita ngomongin negara-negara besar di Eropa, mungkin kerajaan Prusia jarang disebut. Padahal, selama berabad-abad, Prusia adalah kekuatan dominan di Eropa Tengah, punya peran penting dalam membentuk benua tersebut. Berawal dari wilayah kecil di sekitar Brandenburg, Prusia berkembang pesat melalui serangkaian perang dan penaklukan. Pada abad ke-15, Prusia menjadi kerajaan yang kuat di bawah kepemimpinan Frederick Agung, yang dikenal sebagai Frederick yang Hebat. Prusia mencapai puncak kekuasaannya pada abad ke-19, memimpin penyatuan negara-negara Jerman menjadi Kekaisaran Jerman pada tahun 1821. Namun, kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Taan menandai awal dari akhir Prusia. Setelah Perang Dunia Tua, Prusia secara resmi dibubarkan oleh sekutu. Wilayahnya dibagi antara Jerman Timur, Polandia, dan Rusia. Meskipun Prusia telah lama hilang dari peta, warisannya tetap hidup dalam sejarah dan budaya Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua, Jerman terbagi menjadi dua negara, Jerman Barat yang demokratis dan Jerman Timur yang komunis. Selama lebih dari 40 tahun, kedua negara ini berdiri sebagai simbol Perang Dingin, terpisahkan oleh tembok Berlin. Jerman Timur secara resmi dikenal sebagai Republik Demokratik Jerman, berada di bawah pengaruh Uni Soviet. Sistem politik dan ekonominya mengikuti model Soviet, dengan kontrol ketat terhadap kehidupan publik dan swasta. Namun, pada tahun 1989, tembok Berlin runtuh, menandai awal dari akhir Perang Dingin. Demonstrasi besar-besaran di seluruh Jerman Timur menuntut kebebasan dan demokrasi. Pada tanggal 3 Oktober 1990, Jerman Timur secara resmi bersatu kembali dengan Jerman Barat, menandai berakhirnya pembagian Jerman dan runtuhnya Blok Timur. Penyatuan Jerman merupakan momen penting dalam sejarah Eropa. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam masa-masa tergelap, harapan untuk kebebasan dan persatuan tidak pernah padam. Pada awal abad ke-19, Amerika Latin dilanda gelombang revolusi kemerdekaan. Simon Bolivar, seorang jenderal dan negarawan Venezuela, memimpin perjuangan untuk membebaskan Amerika Selatan dari kekuasaan Spanyol. Bolivar memimpikan sebuah Amerika Latin yang bersatu dan kuat, bebas dari penjajahan dan penindasan. Pada tahun 1919, ia memproklamasikan berdirinya Colombia Raya, sebuah negara republik yang luas yang meliputi wilayah yang sekarang menjadi Colombia, Venezuela, Panama, dan Ekuador. Namun, impian Bolivar tentang persatuan Amerika Latin tidak bertahan lama. Perbedaan politik dan ekonomi antara wilayah-wilayah Colombia Raya memicu perpecahan internal. Pada tahun 1930, Colombia Raya resmi bubar. Venezuela, Ekuador, dan Nueva Granada kemudian menjadi Colombia dan Panama, menjadi negara-negara merdeka. Meskipun Colombia Raya berumur pendek, ia meninggalkan warisan penting bagi Amerika Latin. Impian Bolivar tentang persatuan dan integrasi terus menginspirasi para pemimpin dan gerakan di seluruh wilayah tersebut. Di tengah Samudra Pasifik, ada Kerajaan Hawaii, surga tropis yang diperintah oleh raja-raja pribumi selama berabad-abad. Budaya Hawaii yang kaya dan unik berkembang dalam isolasi, dibentuk oleh lautan dan gunung berapi. Namun, pada abad ke-19, kedatangan orang Eropa dan Amerika membawa perubahan besar bagi Hawaii. Para misionaris Kristen menyebarkan agama mereka, sementara para pebisnis mendirikan perkebunan gula yang menguntungkan. Pada tahun 1993, Ratu Liliuokalani, penguasa Hawaii terakhir, digulingkan dalam kudeta yang didukung oleh para pebisnis Amerika. Kudeta tersebut bertujuan untuk mencaplok Hawaii ke Amerika Serikat, memberikan akses yang lebih besar bagi para pebisnis Amerika terhadap sumber daya Hawaii. Pada tahun 1998, Hawaii secara resmi dianeksasi oleh Amerika Serikat, menjadi wilayah AS. Pencaplokan tersebut memicu kontroversi dan protes dari penduduk asli Hawaii yang merasa hak-hak mereka dirampas. Kisah kerajaan Hawaii adalah pengingat akan dampak kolonialisme dan imperialisme terhadap masyarakat pribumi. Konflik politik dan perang seringkali memengaruhi wilayah. Ada negara-negara yang merdeka, ada pula yang justru menghilang. Peristiwa seperti ini mengajarkan kita bahwa sejarah dan peradaban itu terus bergerak, tidak diam di tempat. Meski negara-negara ini telah hilang dari peta, bukan berarti tidak bisa dikunjungi. Jejak-jejak sejarah mereka masih bisa kita temukan dalam berbagai bentuk, seperti bangunan, artefak, atau tradisi yang terus dilestarikan. Oke, demikian dulu pembahasan hari ini tentang negara-negara yang hilang dari peta dunia.
Semoga video ini memberikan perspektif baru tentang sejarah dan perubahan politik dunia. Sampai ketemu lagi.